saya tidak bermaksud untuk menyudutkan atau mendiskriminasi kelompok agama tertentu, dan yang pasti pokok-pokok penulisan ini mengacu pada norma agama dan tentunya hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, bahwa film ini menceritakan kisah cinta antara pria muslim dan wanita Katolik. Pria muslim ini berdomisili di Jogja dan wanita Katolik ini berdomisili di Jakarta. Namun sejatinya orang tuanya adalah orang dari kaum pendatang yang bermukim di Kota Padang. Kemudian mereka memiliki hubungan dan hendak melanjutkan ke pernikahan, namun hal tersebut ditentang oleh orang tua mereka karena perbedaan keyakinan. Jadi pria muslim dan wanita Katolik ini sebagai pemeran utama itu bermukim di kota Jakarta. Pria muslim sebagai seorang chef dan wanita Katolik itu diceritakan sebagai seorang mahasiswi sandra Tasik di kota Jakarta yang berkeinginan untuk menjadi seorang penari waktu itu. Untuk alur cerita, bermula ketika Cahyo, pemeran utama pria, itu dikecewakan oleh pacarnya yang bertemu di jalan itu berselingkuh. Kemudian tanpa sengaja bertemu dengan Diana di sebuah sanggar tari tempat bibinya bekerja. Kemudian sejak pertemuan saat itu mulai muncul ketertarikan antara mereka, dan satu ketika Diana mengunjungi sebuah restoran dan ternyata itu adalah tempat Cahyo bekerja sebagai seorang chef. Setelah itu barulah hubungan mereka semakin akrab dan semakin dekat. Hingga suatu ketika, singkat cerita, Cahyo mengajak Diana untuk menemui orang tuanya di Jogja. Orang tua Cahyo, terutama ayahnya, syok dengan kedatangan Diana yang tidak menggunakan hijab dan memakai kalung salib. Sementara itu, di satu sisi mamanya Diana itu datang ke Jakarta untuk menemui Diana. Kemudian di Jogja, Diana merasa tidak enak dengan orang tua Cahyo dan kehadiran Diana tidak disambut dengan ramah. Maksud tidak disambut dengan ramah ini itu karena shock tadi, karena di perkampungan Jogja itu mayoritasnya adalah kayak perkampungan muslim, jadi semuanya pada muslim, dan datanglah Diana itu jadi merasa shock, bukan hanya ayahnya tapi juga seluruh keluarganya, bahkan juga menjadi buah bibir waktu itu. Kemudian mengetahui hal itu, Cahyo mengajak kembali Diana ke Jakarta, dan setibanya di Jakarta Diana bertemu dengan mamanya yang sudah menantikan Diana di rumah paman dan bibinya. Nah, ini yang menarik, bahwasannya paman dan bibinya itu adalah sepasang suami istri yang beda agama. Jadi bibinya itu beragama muslim dan pamannya beragama Katolik waktu itu. Dan di film itu juga tidak dapat ditemukan apakah paman dan bibi ini memiliki anak atau tidak, tapi menurut sepengetahuan dan akidah Islam itu tentu tidak boleh, maka jatuhnya kalau mereka punya anak jatuhnya berzina, seperti itu. Kemudian lanjut, Mama Diana tampak tidak senang dengan hubungan Cahyo dan Diana ini. Kemudian keinginan mamanya itu terhadap anak bungsunya terutama itu tidak ingin anaknya berpindah keyakinan mengikuti jejak kakak-kakaknya. Namun Diana secara tegas mengatakan bahwa baik Cahyo ataupun Diana tidak memaksakan untuk berpindah keyakinan, seperti itu. Jadi secara tidak langsung di sini Cahyo dan Diana itu mengikuti jejak paman dan bibinya, seperti itu. Lalu hingga akhir cerita Diana dipaksa menikah dengan seorang pria pilihan bernama Oka. Oka ini seorang dokter yang bertugas di Kota Padang, dan sementara ayah Cahyo berencana untuk menjodohkannya dengan gadis desa anak Pak Lurah. Dan saat dimana Diana dan Oka mengambil sumpah pernikahan berdasarkan acara pernikahan Katolik, Diana terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari pendeta tersebut. Lalu karena keraguan itu, Oka menuturkan bahwa ia tidak ingin menjadi penyebab kesedihan seorang wanita yang tidak berujung. Lalu Oka membatalkan pernikahan tersebut, dan Mama Diana merelakan Diana untuk bertemu dan mengejar cintanya bersama Cahyo. Lalu Cahyo pun yang sedang di rumah orang tuanya tiba-tiba didatangi oleh ibunya yang mengizinkannya untuk pergi mengejar cintanya bersama Diana. Lalu Cahyo meminta restu kepada ayahnya, namun lagi-lagi ayahnya sebagai seorang muslim yang kuat tidak mengizinkan hal tersebut. Namun ibu Cahyo memberikan penjelasan kepada ayahnya bahwa restu adalah hak anaknya yang tidak boleh ditahan oleh orang tua, dan itu wajib harus diberikan, seperti itu. Lalu di akhir film ini digambarkan bahwa Cahyo mendatangi gereja tempat pernikahan Diana dan Oka. Lalu mereka di sana disampaikan secara tersirat bahwa mereka bersatu.
Nah, maksud dari ending ini yang masih belum dapat saya tangkap, apakah mereka bersatu hanya sekedar bersatu atau mereka menikah atau seperti apa, itu tidak dijelaskan dalam film ini. Lalu untuk pemain, itu pemeran pertama aktris yaitu Agni Pratisa dan juga aktor Reza Nangin. Kemudian yang sebagai Okas itu Choky Sitohang, mamanya Diana atau bundanya Diana itu Jajang Cenur, dan ayahnya Cahyo itu Suharyoso. Kemudian mamanya itu bernama Sitoresmi Prabuningrat. Kemudian film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan juga Hestu Saputra. Dan ini adalah beberapa soundtrack yang dipakai di film tersebut. Dan ternyata film ini mendapatkan kontroversi yang cukup keras, terutama dari masyarakat Minangkabau. Bahwasannya berdasarkan pasal 156 Junto pasal 4 dan 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang larangan pembuatan dan menanam kebencian terhadap salah satu suku, etnis, agama, dan golongan. Ini masyarakat Minangkabau itu merasa tersinggung gitu, karena pengangkatan tokoh perempuan yang bermukim di Padang tersebut yang beragama non-Muslim merasa menyinggung masyarakat Minangkabau. Karena pada umumnya masyarakat Minangkabau itu identiknya adalah seorang Muslim semua seperti itu. Walaupun tetap ada yang beragama saya Muslim, tapi dengan pengangkatan tokoh wanita tersebut mereka merasa tersinggung seperti itu. Namun ternyata hal tersebut sudah diklarifikasi oleh sutradaranya Hanung Bramantyo di akun Twitternya, menjelaskan bahwa tokoh utama Diana yang tersebut bukan gadis asli Minangkabau, tetapi dia adalah pendatang dari suatu daerah kemudian bermukim di Minangkabau yang agamanya adalah agama Katolik menggunakan kalung salib, dan keluarganya memiliki gemar memakan babi rica-rica. Seperti itu. Kemudian informasi tambahan bahwasanya film ini berdurasi 98 menit yang rilis pada tanggal 27 Desember 2012. Kemudian di akhir film ini menuntut para penonton untuk berpikir tentang makna saling menghargai. Kemudian film ini cukup dapat dinikmati meskipun terdapat pro dan kontra di dalamnya. Kemudian lanjut mengenai bedah lagu This is Indonesia dari Atta Halilintar. Bahwasanya lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan diva Indonesia Krisdayanti serta DJ dari luar, DJ Beus. Konsep yang diusung dalam lagu ini yakni potensi keindahan alam dan budaya Indonesia yang dituangkan ke dalam video klip. First impression saya mendengarkan lagu ini pada saat awal trending sebelumnya, itu pertama kagum, kemudian di pertengahan ada sedikit perasa kurang hikmat, namun secara keseluruhan dapat dinikmati dengan baik seperti itu. Lalu pesan tersirat dan tersurat dalam lagu ini yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa semangat. Dalam lagu ini Atta Halilintar sengaja menyelipkan kalau sama dengan baik ada keluarga, ibu, kemudian ayah dan anak itu seperti menangis di depan jendela meratapi dunia luar. Saya menganggap itu adalah suatu kondisi di mana keluarga tidak bisa beraktivitas, ada yang di PHK, ada yang ini, ada yang gitu, karena kondisi pandemi COVID-19. Lalu di film ini untuk menumbuhkan rasa semangat kembali dan Indonesia bersatu melawan COVID-19 seperti itu. Dan nasionalisme tentunya di lagu ini itu ditanamkan nilai-nilai kebangsaan tentunya, mulai dari budaya, mulai dari bahasa, ada kemudian pakaian adat dan lain-lainnya, itu menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah dan juga tentunya bersatu, karena di akhir cuplikan video klipnya itu ada burung Garuda besar dan itu digambarkan bahwa Indonesia itu harus bersatu gitu. Dan ada fakta unik bahwasannya video klip ini dibuat berdasarkan menggunakan CGI, yaitu kayak diedit pakai green screen atau blue screen gitu. Karena proses pembuatannya itu dilakukan pada saat PPKM waktu itu, dan tentunya harapan besar lagu ini dapat menarik orang luar untuk datang ke Indonesia dan tahu bahwa Indonesia itu seperti ini, memiliki budaya seperti ini dan juga keragaman alam, kebinekaan alam yang luar biasa tentunya.
Kemudian informasi tambahan bahwasannya lagu ini itu berdurasi 53 menit 54 detik dan sempat trending. Kemudian didukung dengan audio dan visual yang keren tentunya, dan ini adalah hasil kolaborasi dengan salah satu DJ luar negeri. Kalau boleh saya memberikan penilaian terhadap lagu ini, itu adalah 7 dari 10. Saya cukup merekomendasikan lagu ini, namun ada ciri khas dari Atta Halilintar, yaitu kata Asyap itu. Nah, itu menurut saya kurang mengurangi rasa hikmat saya menikmati lagu tersebut. Gitu. Meski demikian, dari setiap lirik itu memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat dapat dinikmati sekali. Dan itu memang luar biasa. Rasa kental kebinekaannya, kebudayaannya, nasionalisme itu sangat dapat di lagu ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan tentunya jaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waktunya pas ya, hampir 10 menit kurang berapa detik. Iya. Nah, terima kasih kepada Kak Afrian yang telah membedah film dan juga lagu. Nah, ini masih perspektifnya Mas Afrian. Nah, nanti kita akan gabungkan dan kita akan diskusikan di akhir kita nanti bagaimana sih perspektif daripada mahasiswa lainnya. Mungkin untuk yang pertama, kedua, ketiga itu yang maju nanti ini ya, mungkin tidak apa-apa masih menjelaskan tentang plotnya berdasarkan perspektifnya sendiri ya, karena waktu kita masih banyak. Namun nanti ketika sudah 1 jam dari acara kita ini, itu mungkin nanti kita bisa langsung masuk ke dalam perspektifnya si pendengar alias si mahasiswa, begitu. Baik, yang kedua, silakan yang kedua. Boleh siapa saja.